Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Motivasi yang kuat, semangat yang kuat, dan keikhlasan yang ada di dalamnya akan memberikan nuansa atau sesuatu yang luar biasa. Artinya bahwa setiap karya, setiap perbuatan, setiap kondisi yang diimbangi dengan motivasi, diimbangi dengan semangat, diimbangi dengan keikhlasan, maka segala sesuatunya akan bisa menjadi lebih baik. Belum hilang dalam ingatan kita bahwa pada saat kemarin tentu saja kita telah disuguhkan dengan pertandingan sepak bola di mana Indonesia melawan Bahrain yang tentu saja hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan. Tentu saja ini menjadi perhatian kita sama-sama bahwa memang konsentrasi itu harus dilakukan dari peluit pertama dibunyikan sampai dengan peluit akhir dibunyikan. Meskipun ada beberapa kondisi yang tentu saja 90 ditambah 6 mestinya hasilnya adalah 96, bukan 99. Ini merupakan satu kondisi yang tentu saja ya kita harus mencermati bahwa memang kekeliruan-kekeliruan atau kesalahan-kesalahan itu sangat bersifat individual. Jadi kalau kemarin kita dengan Bahrain ini kondisinya kita harus senang pada sisi awal karena sudah 2-1 kondisinya, ternyata pada akhirnya ada gol yang terjadi meskipun gol itu berbau offside tapi tidak diteliti kembali. Nah, ini perbedaannya adalah kenapa kalau Indonesia yang mencetak gol itu dicek dengan VAR. Tetapi kalau Bahrain yang menciptakan gol itu tidak dicek dengan VAR. Mestinya ini merupakan satu kondisi yang sangat mengecewakan. Tapi tentu saja kekecewaan itu harus segera dihilangkan. Kita harus move on dan alhamdulillah PSSI kemarin sudah memberikan usulan dalam bahasa sekarang protes pada AFC dan juga protes kepada FIFA untuk mengkoreksi kembali. Dan tentu saja ini menjadi perhatian bahwa berarti negara kita telah juga peduli terhadap hal-hal yang terkait dengan sepak bola. Bahkan federasi kita, PSSI juga tidak berdiam diri, meskipun sebenarnya kalau kita teliti lebih lanjut bahwa tidak hanya sekedar di Bahrain kita dicurangi wasit. Mungkin kita masih ingat pada Piala Asia U23 waktu itu kita dengan Qatar, waktu itu juga kita dipecundangi dengan Qatar. Dan seterusnya dan seterusnya. Dan tentu saja yang komplain ketika Indonesia dipecundangi oleh Bahrain ini tidak hanya sekedar Indonesia saja. Karena disaksikan oleh 49 negara. Dan ini menjadi sempat viral dalam semua media mainstream. Tentu saja ini menjadi satu kondisi yang tentu Indonesia merupakan negara yang sebenarnya sudah sangat diperhitungkan dan sangat dipertimbangkan mempunyai kekuatan yang luar biasa. Apalagi ke depan kalau memang kita ini menambah naturalisasi, nanti akan tambah lagi kita tambah back, namanya Kevin Dick, nanti tambah Mauludistra, atau tambah Ole Romeni, atau tambah pemain-pemain yang lain, yang tentu saja justru semakin lama, belum lagi kalau nanti Jan Madsen ikut bergabung, nah tentu saja kita akan bertambah kekuatannya. Dalam proses ini tentu saja bidikan 15 poin merupakan satu kondisi yang tetap pula dikondisikan dan sangat realistis dan sangat terbuka.
apabila nanti kita tanggal 15 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, kita akan bertemu dengan Tiongkok, ketemu dengan Cina. Tentu hitung-hitungan saya adalah kita ketemu dengan Cina ini sudah lebih dari 17 kali. Kita tentu saja kalahnya sudah banyak, tapi imbangnya baru 3 kali. Nah, tentu saja ini menjadi perhatian kita sama-sama. Tetapi berbeda kiranya karena tim kita pada saat lalu dengan yang sekarang sangat berbeda. Dan perlu kita pahami bahwa pada saat kemarin pemain kita Sandy Walsh dan Martin Paes kemarin sempat ada cedera ringan. Tetapi tentu saja cedera dari Martin Paes ini sudah tidak ada masalah. Dan Sandy Walsh juga bisa main meskipun dalam kondisi yang mungkin saat ini sedang cedera. Jordi Ahmad kemarin sudah juga mengalami cedera ringan karena ankle-nya bermasalah. Tapi dalam hal ini tentu saja kita tidak perlu khawatir karena kita ada Miss Hilgers, kita ada Rizky Ridho, ada Cid Izais, ada yang lainnya. Bahkan striker kita, Wahaji, Ratnar Oratmangun sudah dalam kondisi yang prima, 100% siap bermain. Dan tentu saja ini menjadi perhatian kita sama-sama bahwa teman-teman kita yang diaspora, anak-anak kita yang mempunyai keturunan luar negeri atau Indonesia yang berada di luar negeri, bahkan tadi saya sebutkan ada Kevin Dick. Kevin Dick ini dia punya marga bakar besi dari Maluku. Ini luar biasa karena dia di Denmark, di Copenhagen. Dia mempunyai satu kondisi yang luar biasa dan ini pun merupakan satu yang luar biasa, hemat saya. Karena sudah datang ke Jakarta, sudah bersalaman dengan Pak Erick Thohir, sehingga tentu saja ini memberikan nuansa bahwa Indonesia akan bertambah kekuatannya secara luar biasa. Dan tentu tidak hanya itu, nanti ketika setelah pelantikan tanggal 20 November atau 20 Oktober maaf, nanti akan ada pemain baru lagi. Di pemain depan ada setidaknya ada 2-3 pemain yang akan disumpah menjadi warga negara Indonesia. Inilah tentu saja bocoran-bocorannya, tapi secara kondisional mengapa saya menyampaikan sepak bola sebagai pengkondisiannya, karena nun sewu Indonesia ini olahraga yang paling dihormati, yang paling disenangi oleh masyarakat itu sepak bola. Orang kalau pengen berhasil dalam karir, dukunglah sepak bola. Apapun jabatannya, misalnya pilpres atau pileg atau gubernur atau bupati atau apapun, dukung sepak bola. Karena apa? Mayoritas penggemar dari warga negara Indonesia adalah menyukai olahraga ini, sepak bola ini. Bahkan tiket yang dikondisikan oleh Tiongkok yang hanya 2.000 lembar itu, 2.000 tiket, ternyata sudah habis. Dan banyak warga yang tidak kebagian tiket, tapi mereka tetap datang dan bagaimana memberikan semangat kepada teman-teman kita, pada anak-anak kita yang sedang bermain. Bahkan pelajar Indonesia yang ada di Tiongkok sempat memberikan sambutan dan kado ulang tahun kepada Sinteyong sebagai pelatih Indonesia. Dan Sinteyong pun juga mempunyai nazar bahwa kalau Indonesia bisa masuk dalam Piala Dunia, maka dia akan menghabiskan umurnya di Indonesia. Di samping dia sudah mendapatkan golden visa dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, tentu Sinteyong mempunyai nazar untuk menetap di Indonesia. Dan apakah tidak mungkin atau dalam tadi kalau kalkulasinya bagaimana? Apakah kita masih memungkinkan untuk bisa mengidam-idamkan, bercita-cita untuk masuk menjadi runner up atau setidaknya masuk dalam ranking 3? Perlu diketahui bahwa untuk saat ini nilai Indonesia ini adalah 3. Masuk dalam ranking 5. Karena ranking 4, 3, dan 2 sesungguhnya dimiliki oleh Bahrain, Arab atau Saudi Arabia, dan Australia.
Kalau nanti Indonesia menang melawan China atau Tiongkok, berarti nilai Indonesia akan 6. Dengan pertimbangan adalah memang tim yang tidak tergoyahkan saat ini adalah Jepang. Jepang ini nilainya sudah 9. Kalau nanti Indonesia melawan Cina itu menang berarti nilai kita 6. Dengan pertimbangan nanti Arab lawan Bahrain, kalau imbang berarti nilainya mereka 5. Kalau ada yang kalah salah satu berarti mungkin nilainya juga menyesuaikan. Nah, nanti terhitung dengan head to head-nya, jumlah golnya dan seterusnya. Sehingga intinya adalah bahwa dalam hal ini kita masih bercita-cita, masih berkeinginan bahwa nilai yang dicanangkan oleh PSSI adalah 15. Artinya dalam satu momen pertandingan, kalau misalnya nanti pertandingan 6, misalnya kita melawan China itu nilainya 3, berarti nanti 3 tambah 3 berarti 6, berarti per satu pertandingan kita dapat poin 1,5. Terlepas bagaimana kemudian besok kita bulan November kita harus menghadapi Jepang dan menghadapi Arab, itu kebetulan ada di tuan rumah, kita menjadi tuan rumah. Harapan kita adalah kita memenangkan pertandingan dalam 2 sesi itu, meskipun ya kalau dikalkulasi dengan angka kita menang dengan Jepang sangat berat, tapi dalam sepak bola tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, segala sesuatunya masih mungkin, apalagi Haji Momeriasu menyatakan bahwa mereka ingin membantu Indonesia, bisa saja nanti ketika kita berada di GBK, nah mungkin Jepang mengalah dengan kita. Itu hal-hal yang tentu saja ya boleh atau berandai-andai, atau bahkan mungkin Jepang tidak bermotivasi karena dari awal Jepang itu akan membantu Indonesia, entah dengan apa caranya. Dan dalam tanda kutip bahwa di bulan November kita nanti sudah bertambah beberapa pemain yang tentu saja ini menjadi satu kondisi. Bahkan ada pemain Jepang kembar, Riki Matsuda dan Riko Matsuda, itu pemain Jepang yang mempunyai darah keturunan Indonesia. Tapi dengan catatan karena memang usianya sudah di atas 30, sehingga kemungkinan untuk dinaturalisasi sangat kecil. Tapi apapun itu kondisinya, bahwa kita harus menyatukan semangat untuk mendoakan tim nasional kita, tim nasional Indonesia yang akan bertanding melawan Tiongkok besok pada hari Selasa jam 19 waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 20 waktu Tiongkok. Tentu saja ini menjadi perhatian kita yang luar biasa, sehingga tentu menjadikan bekal mudah-mudahan cita-cita dari pemerintah kita, karena sebenarnya pemerintah kita ini sudah sangat cinta terhadap sepak bola. Baik Presiden pertama Bung Karno yang meresmikan SUGBK waktu itu, Gelora Bung Karno. Kemudian Presiden kita yang kemarin, yang nanti besok akan menjadi transisi kekuasaan, ya ini Pak Joko Widodo, itu luar biasa sudah membantu PSSI. Apalagi Presiden terpilih kita ke depan, Bapak Prabowo Subianto Joyohadikusumo, ini ke depan juga sangat suka terhadap sepak bola. Dan beliau berkeinginan untuk membantu olahraga khususnya sepak bola. Dan ingin mencarikan kondisi supaya Indonesia dihormati di ranah internasional melalui cabang olahraga sepak bola. Belum yang ketuanya sekarang ini Bapak Erick Thohir juga mempunyai andil besar terhadap kemajuan sepak bola Indonesia. Sinteyong tentu kita tidak boleh ragukan, sudah sangat merah putih, dan tentu saja ini dibantu dengan tim baik diaspora, tim lokal, dan nun sewu, mohon maaf, sebutannya tentu adalah diaspora, karena kita tidak menganut naturalisasi murni, karena ini yang dinaturalisasi atau dari pindah kewarganegaraan adalah orang yang mempunyai keturunan keluarga merah putih atau keluarga Indonesia. Itu pun terbatas pada simbahnya, pada kakek dan neneknya. Kalau buyut tentu sudah tidak dihitung. Ada beberapa U20 kemarin yang sebenarnya bagus, tetapi karena
dari keturunannya hitungannya adalah peringkat keempat atau kelima, canggah atau buyut, sehingga tidak bisa masuk dalam tim naturalisasi U20. Ini merupakan bagian terpenting dari aspek-aspek yang perlu dipahami sama-sama. Pertanyaannya adalah, loh kenapa toh? Biasanya menjelaskan tentang bagaimana beragama, kok kebetulan cerita tentang sepak bola. Oh, jangan keliru. Bahwa kalau dirunut secara kondisi, bahwa memang harus ada pemerataan. Dalam bulu tangkis harus ada orang yang muslim, yang kalau ditanya tentang keislaman ada yang menjawab. Kita mengingat mungkin ada Karim Benzema, itu juga muslim. Kalau di Indonesia, Rizky Ridho Ramadhani, itu juga muslim. Hernando Ari Sukaryati juga muslim. Kemudian Ratnar Oratmangun, itu juga muslim. Jadi intinya adalah bahwa ada perwakilan muslim yang juga membahas tentang hal itu. Jadi jangan sampai olahraga atau apapun itu diklaim bahwa muslim mengharamkan atau melarang orang untuk berolahraga. Muslim juga diperkenankan untuk olahraga. Bahkan di Indonesia ini ada Liga Santri Nasional. Ini luar biasa. Sehingga dalam hal ini mari kita semangati sama-sama. Bahkan dalam olahraga ini menjadi pemersatu bangsa. Strikernya kita nggak perlu tanya agamanya apa. Penjaga gawangnya Martin Paes agamanya apa. Witan Sulaiman agamanya apa. Ya kalau Witan Sulaiman kan kemarin baru saja berhaji ya. Mestinya adalah muslim. Jadi tentu saja janganlah salah kalau di luar negeri ada yang, kalau Anda yang perso Manchester City itu yang kagungan Sulaiman Al-Fahim dari Saudi Arabia, itu juga muslim. Bahkan banyak pemain-pemain kalau waktu, kenapa bisa berdakwah dengan cara olahraga? Karena dengan olahraga ini mereka akan bisa memberikan informasi yang terbaik, yang dengan caranya mengabdi, berdakwah itu sesuai dengan ranah dan kemampuan masing-masing. Sehingga tentu saja hal ini perlu menjadikan perhatian kita sama-sama. Intinya adalah mari kita dukung timnas kita. Jangan kita bahasa sekarang menyinyir ya, nyinyir terhadap pemain-pemain kita. Mereka sangat merah putih. Apalagi kalau penyenan perso kemarin Malik Rizaldi yang sekarang ada di Persebaya. Yang tentu saja mereka sampai terjadi pelanggaran dan sampai kepalanya berdarah, keningnya berdarah, sampai juga dengan dibebat, diplester dan seterusnya dan seterusnya. Mereka sangat berjuang keras. Kalau kita di luar lapangan tentu saja harus mensupport bagaimana supaya tim kita masuk dalam Piala Dunia. Kita doakan sama-sama, mudah-mudahan tim nasional kita besok bisa menang melawan Tiongkok dan syukur tidak hanya peringkat 3 tapi bisa menjadi runner up dalam grup C ini. Karena kemungkinannya masih ada dengan hitungan-hitungan yang tadi saya sampaikan, dengan kalkulasi-kalkulasi yang sangat memungkinkan untuk menjadi runner up. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan pada kita dan pemimpin-pemimpin kita diberikan kesehatan. Dan jangan lupa pada tanggal 22 Oktober nanti diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Mari kita upayakan, kita maksimalkan kondisi kita sebagai santri untuk bisa ikut serta upaya untuk bisa membangun negara dengan cara kita masing-masing, dengan profesi kita masing-masing. Yang terakhir seperti biasa, mari kita saling mendoakan semoga kesulitan-kesulitan kita semuanya segera dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan segala hal yang menyelimuti kehidupan kita, kesusahan-kesusahan kita, semoga dijadikan keberkahan sehingga kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga permasalahan-permasalahan yang belum selesai semoga diselesaikan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga dengan adanya acara ini semua kita menjadi bisa saling bertukar informasi dan bisa saling menyemangati satu dengan yang lain, dan semoga acara ini bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.